Saudara, Anda ada di segmen Ulas Kompas bersama saya Cindy Permadi. Hari ini kita akan mengulas harian Kompas edisi hari Rabu 20 September 2023 yang di halaman muka membahas soal dampak dari musim kemarau. Misalnya di foto yang pertama, ini adalah soal kekeringan yang terjadi dan terus meluas di Boyolali. Setidaknya sudah ada 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kekeringan akibat kemarau ini pun sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Warga, misalnya di Dusun Kalilantung, Desa Bengle, kerap harus beli air bersih seharga Rp400.000 per tangki berukuran 8.000 liter. Kita bisa lihat ada warga yang mengantri bantuan air bersih dari petugas BPBD dan Basnas. Petugas BPBD dan Basnas ini mengirimkan truk yang membawa air bersih ke 6 lokasi berbeda di Desa Bengle. BPBD bilang kalau 10 kecamatan di Boyolali ini meminta bantuan air bersih dengan total 313 tangki isi 5.000 liter. BPBD pun mengimbau masyarakat untuk tetap berkoordinasi dan mengajukan permohonan ke BPBD Boyolali jika masih perlu pasokan air. Selain itu, warga juga diharapkan bisa selalu waspada agar dampak lain dari kemarau, misalnya kebakaran, tidak terjadi. Kemudian kita juga masih soal dampak dari kemarau, soal adanya potensi darurat stok dan harga beras. Pemerintah pun mulai siap-siap. Beberapa indikator adanya potensi darurat ini misalnya ada produksi beras yang turun, harga gabah dan beras yang masih tinggi, sumber-sumber utama air irigasi yang mendekati titik kritis sampai musim tanam satu yang mundur. BPS juga bilang kalau tren harga beras semakin melambung. Per akhir pekan kedua September ini, harga rata-rata nasional beras medium mencapai Rp13.221 per kilogram. Bahkan dalam seminggu, jumlah daerah yang harga berasnya naik juga bertambah jadi 341 kabupaten kota. Pemerintah pun siap-siap, misalnya dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk beras Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Ada juga penyaluran CBP sebanyak 640.000 ton bagi 21,353 juta keluarga berpenghasilan rendah untuk 3 bulan. Kemudian ada juga penambahan CBP di Perum Bulog lewat impor yang bakal dipercepat. Pemerintah tentu tidak mau kalau kondisi perberasan ini terulang lagi ke depannya. Jadi tahun depan Kementerian Pertanian diminta harus bisa meningkatkan produksi beras, sedangkan Badan Pangan Nasional bisa memperkuat CBP. Nah setelah itu kita juga akan beralih masih di halaman muka. Ini adalah soal 2 atlet asal Indonesia dari Asian Games. Nah, Ramai Rumakik dan juga Hugo Samir, 2 pemain wonderkid Indonesia yang sempat mengalami masa kelam, memamerkan kebangkitannya di laga perdana Grup F Asian Games 2022 melawan Kirgistan Selasa malam kemarin. Ramai dan Hugo menyumbangkan masing-masing 1 gol untuk memastikan keunggulan Indonesia 2-0. Ramai sebelumnya sempat tersingkir dari timnas Indonesia di awal 2022 karena cedera panjang dan juga ada masalah indisipliner. Ia baru bisa kembali bergabung dan mengenakan jersey berlambang Garuda di turnamen resmi Asian Games tahun 2022. Kepercayaan pelatih Indonesia U24 Indra Syafri pun tidak disia-siakan oleh Ramai. Meski di tengah kondisi masa latihan yang singkat, keterbatasan pemain, Ramai bisa mengandalkan kecepatan, mengecoh lawan dan melepaskan tembakan di menit ke-58. Sementara kalau Hugo juga bisa melepaskan gol debutnya di pertandingan bersama tim Indonesia U23. Hugo sebelumnya sempat dihukum oleh Komite Disiplin PSSI berupa larangan bermain selama 1 tahun di November 2021. Hugo yang saat itu masih berstatus pemain Bayangkara FC U18 terbukti melakukan serangan fisik kepada perangkat pertandingan di laga Elite Pro Academy saat menghadapi Persebaya U18. Setelah itu kita juga akan beralih, ada informasi lain saudara masih di Harian Kompas dan nantinya informasi-informasi ini akan bisa Anda baca di Harian Kompas. Ada satu lagi saudara informasi soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang menahan Direktur Utama PT Pertamina Persero
2009-2014, Karen Agustiawan terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas di PT Pertamina tahun 2011-2021. Karen diduga secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan asing tanpa kajian hingga analisis menyeluruh, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah. Karen juga diduga tak melapor ke pemerintah soal kebijakan ini di rapat umum pemegang saham, sehingga pemerintah mengklaim tidak merestui kebijakan sepihak ini. Informasi selengkapnya, saudara, bisa Anda baca di Harian Kompas edisi hari Rabu 20 September 2023 atau dengan mengakses di aplikasi kompas.id.